Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Ada sukacita? Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, perkenankan saya menyapa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siap untuk menerima sorga, yaitu suara gembala. Tuhan, di pagi yang indah ini, kami ingin menikmati sorga, yaitu suara gembala, yang isinya adalah renungan pagi. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sehingga kami mendapatkan berkat lewat firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu doa 10 malam. Kisah Rasul pasal 1 ayat 5 berbunyi begini. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan kalimat dalam ayat 4, yaitu ayat sebelumnya. Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Sesaat sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberi perintah kepada para murid untuk tetap tinggal di Yerusalem. Perintah adalah suatu yang wajib dituruti atau ditaati. Jika murid-murid gagal atau tidak dapat melakukan perintah itu, maka secara otomatis mereka tidak akan dapat menerima janji dipenuhi Roh Kudus. Artinya, murid-murid tidak bisa mengklaim kepenuhan Roh Kudus jika mereka keluar dari perintah Tuhan. Hal yang sama pun menjadi pelajaran buat kita. Kita tidak dapat mengalami kepenuhan Roh Kudus kalau kita keluar dari perintah Allah. Itu sebabnya kita harus taat kepada perintah Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan katakan jangan meninggalkan Yerusalem. Dan ketika Tuhan Yesus sudah terangkat, para murid kembali ke Yerusalem, mereka berdoa menunggu perjanjian Bapa yang akan mencurahkan Roh Kudus. Dan memang benar pada hari ke-10, tepatnya hari ke-50 sesudah Yesus bangkit, mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, perintah Tuhan yang dimaksud adalah supaya murid tetap tinggal di Yerusalem untuk menanti-nantikan janji Bapa. Maksud dari kata tinggal di sini adalah harus setia berada di suatu tempat, tidak pergi kemana-mana, atau tidak melakukan aktivitas yang banyak. Bagi kita, arti kata tinggal ini menunjuk tentang kegiatan rohani, yaitu berdoa. Jadi, penggenapan janji tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada semua orang percaya itu dinyatakan melalui berdoa. Untuk itu dalam 10 malam ini, kita diminta tidak pergi kemana-mana dan tidak melakukan banyak aktivitas atau kegiatan selain berdoa, meminta kepenuhan Roh Kudus. Doa yang kita naikkan itu mempersiapkan kita, membersihkan kondisi hidup kita, dan menguduskan kita, sehingga Roh Kudus datang memenuhi kita. Bagi murid-murid, mereka bertekun dalam doa selama 10 hari untuk bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Setiap duka, ketakutan, penyangkalan, dan trauma terhadap yang mereka alami, itu diselesaikan dalam doa 10 hari itu. Sehingga setelah semuanya itu, mereka menjadi bersih. Tuhan memenuhi janjinya untuk mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka. Setelah murid-muridnya dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka berjalan dengan kuasa dan melayani pekerjaan Tuhan dengan berani. Jadi sangat penting untuk kita berjuang dalam doa yang sungguh-sungguh selama 10 malam ini. Haleluya.
Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, gereja kami juga mengadakan kebaktian menantikan Roh Kudus selama 10 hari. Walaupun tempatnya berganti-ganti, tetapi ajar kami mengikuti dengan tekun dan setia. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah kami benar-benar taat akan perintah yang Engkau berikan kepada kami. Kami tidak akan meninggalkan Yerusalem. Kami tidak akan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan sampai kami benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga apabila Roh itu sudah turun ke atas kami akan menjadi saksi bagi Tuhan baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya ya Tuhan, kami rindu membuka hati. Penuhkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami menjadi saksi bagi Tuhan lewat kehidupan yang sudah Tuhan obahkan, lewat mulut bibir kami yang membuka mulut untuk bercerita tentang keselamatan di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Penuhkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat-Mu, orang-orang percaya, kiranya Tuhan juga akan memberikan tekad mereka untuk melakukan perintah Tuhan, menunggu sampai Roh Kudus turun atas mereka semuanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, Tuhan memberkati. Sampai bertemu pada hari Senin yang akan datang.